trade and invest for a living ya. Gue nggak cari duit dari AdSense gitu ya. Jadi langsung aja kita mulai. Menurut gue ya, trading itu reveal ya atau membuka ya sifat asli dari kalian. Ya, jadi kalau kalian itu orang yang suka ngeblame orang lain ya, kalau kalian nggak punya self accountability, ya lu nggak bisa nanggung ya semua kesalahan yang terjadi dalam dunia ini itu kesalahan lu ya, maka lu nggak bakal sukses dalam trading. Orang kan sering banget bilang, ya oh ini salah marketnya itu tiba-tiba nge-wake ke bawah, oh ini salah brokernya, ini salah siapa, salah sekuritas, ini salah koinnya ya, ini ada bandarnya dan sebagainya. Menurutku itu mindset yang salah. Jadi kalau kita breakdown sebelah sini ya, ini gue bakalan breakdown ya. Jadi mungkin ada beberapa mindset breakdown ya. Jadi mungkin ada beberapa mindset ya. Kita mulai dari mindset yang pertama dulu ya, yaitu internal and external ya. Jadi internal itu sesuatu yang kalian bisa kendalikan ya. Eksternal itu sesuatu yang kalian nggak bisa kendalikan ya. Market dan kalian ya, ini bisa dipecah jadi dua. Ini bisa jadi internal sama eksternal ya. Jadi ketika kalian lagi loss ya, lu loss trading dan sebagainya ya, apakah ini salahnya market ya atau salah kalian ya. Jadi market itu kan eksternal ya. Kalian, ini gue sebutnya kita aja ya, kita itu internal ya. Yang bisa dikendalikan itu yang internal. Yang eksternal, market itu lu nggak bisa kendalin ya. Bitcoin itu lu nggak bisa kendalin besok mau ke berapa gitu ya. Bitcoin itu mau tiba-tiba nge-wake sekarang ke nol gitu, lu nggak bisa kendalikan ya. Bitcoin mau tiba-tiba naik ke 100.000 detik ini juga lu nggak bisa kendalikan ya. Jadi market itu something yang lu nggak bisa kendalikan. Jadi lu harus paham itu ya. Jadi ketika lu lagi melakukan mistake ya, yang lu seharusnya salahkan ya, itu bukan marketnya, tapi lu nya. Contohnya, misal kalian pakai broker ya, broker atau exchange atau apapun itu ya, brokernya ini nge-scam. Apakah ini salah brokernya? Enggak, ini salah kalian ya. Jadi menurut gue ya, salah satu advice yang practical abis ini ya, yang kalian bisa langsung terapin ya, kan harus belajar buat punya self accountability ya. Jadi kalau apapun yang terjadi dalam dunia karir trading kalian ya, yang salah itu lu itu yang salah, bukan market yang salah, bukan broker yang nge-scam yang salah, bukan salah analis yang lu ikutin, tapi salah diri lu. Kur dengan risk reward yang menarik itu kan bahkan enak profitable. Jadi advice yang kedua, itu kan harus belajar buat give up in perfection ya. Jadi nggak ada di dunia ini yang perfect ya. Jadi perfect sebelah sini, give up ya. Jadi kan harus belajar ya. Ketika lu lagi trading ya, misalnya ini ada bintang gitu ya. Misalnya ada 5 bintang kayak gini ya. Ini anggap satu bintang itu satu kali lu trade gitu ya. Terus yang ini misal lu ini menang, ini kalah gitu ya. Terus setiap ini udah dapat $1, dapat $1, dapat $1, ya sini rugi $1, rugi 1 gitu ya. Ini kalau lu ukur netnya, ini lu untung 1, ini expected value-nya itu positif gitu ya. Jadi menurut gue ya, kalian harus belajar buat give up perfection ya, karena tidak ada yang perfection ya, tidak ada yang perfect. Apapun yang kita punya sekarang ya, itu selalu bisa diubah atau selalu bisa di-create atau selalu bisa di-improve. Dan ketika kalian trading ya, ketika udah ada sistem yang working, lu nggak perlu banyak ubah-ubah sana sini. Jim Simmons itu profitable dengan winning rate kalau nggak salah cuma 51% dengan fund dia yang besar itu, pakai algo dia tradingnya gitu ya. Dia cuma punya expected value atau edge kita ngomong ya, itu 1%. Jadi kalau marketnya 50-50 ya, dengan misal risk reward 1:1 ya, ini kan expected value-nya 0 gitu ya, lu nggak bakal profit kok gini, bahkan rugi ya. Kenapa? Karena ketika lu kayak gini ya, ini lu kena makan fee, kena funding fee dan sebagainya, ini lu rugi tuh. Tapi kalau misal lu 5149 ya, ini winningnya 51, ruginya 49 ya, maka ini lu ada edge 1% ya, 10 ya. Jadi kita bakal masuk ke message gue yang ketiga, yaitu belajarin risk reward and probability. Ya, yang namanya market itu selalu ada probabilitas, lu nggak bisa selalu bener ya, dan kan harus belajar ya. Ketika lu ngeklik something ya, lu ngeklik di dalam market dan sebagainya ya, ini lu udah anggap lu trade aja ya. Jadi risk reward itu apa ya, ini sering banget jadi perbandingan ya. Kalau misal gue bilang risk reward 1:1, artinya apa? Lu risk $1 ya untuk mendapatkan $1 gitu ya. Nah, kalau misal gue bilang risk reward 1:2 gitu ya, atau 1:3 gitu ya. Ini orang sering baik-baiknya tapi intinya tuh sama ya. 1:2 itu apa? Lu risk $1 buat cari $2 gitu ya. Lu risk $1 buat cari $3
gitu ya. Sedangkan probabilitas ini apa? Probabilitas ini ketika ya trade lu itu win atau loss ya. Jadi kalau misal probabilitasnya 60%, ya biasanya lu bilang 6 dari 10 atau 60 dari 100 atau berapapun itu ya, trade gue itu profitable gitu ya. Nah, orang itu suka banget pengen mencari yang namanya itu holy grail dalam trading, which itu nggak exist, itu nggak pernah ada gitu ya. Orang itu pengen punya probabilitas yang tinggi sekali ya. Mereka itu pengennya, wah gue menang 70% of the time, ya gue menang 70% dari setiap kali gue trading, terusnya risk to rewardnya 1/3. This doesn't exist gitu ya. Probabilitas 70% itu biasanya diiringi dengan 1/1 kurang lebih ya. Jadi ketika kalian pengen cari probabilitas yang tinggi, risk to reward itu pasti menurun. Ya, sebaliknya, ketika kalian pengen cari risk to reward yang tinggi 1/3, probabilitasnya nggak mungkin 70%. Jadi probabilitas dan risk to reward itu sesuatu yang bertolak belakang. Ya, dan kan harus pahamin ini. Jadi, yang ketiga pelajarannya, ya, there is no holy grail. Nggak pernah ada rumus pasti, nggak pernah ada yang namanya itu probabilitas yang tinggi dengan risk reward yang tinggi. Ini, ya, jadi ini baik banget. Ini konsep yang menurut gue lumayan penting, tapi orang itu nggak paham ya. Gue udah sering banget bilang ya, jangan pernah batasin profit. Ya, profit itu nggak boleh dibatasin karena kan nggak tahu kondisi market itu gimana. Sedangkan loss itu harus dibatasin, ya. Jadi bataskan loss, tapi jangan bataskan profit. Bataskan profit dengan kayak gimana? Dengan trailing, ya, trailing stop gitu ya. Maksudnya gimana? Misal ya, lu mulai dengan trading balance $100 gitu ya. Ini chartnya kayak gini misal, ya. Lu di sini $100 gitu ya. Nah, orang kebanyakan kan suka bilangnya, oh gue hari ini cukup profit $1. Gue hari ini profit $10 tuh udah cukup, gitu kan. Orang kan bilang, oh bisa gak cari $10 per hari dari trading? Itu pertanyaan yang salah banget ya. Orang kan sering tanya kan, oh, Sul bisa gak cari $20? Bisa gak cari 1 juta per hari dari trading? Gak bisa, lu gak bisa patokin lu hari ini pengen profit berapa, karena lu gak tahu market conditionnya kayak gimana. Oh gue hari ini cuma pengen profit 1%. Mana bisa, lu nggak tahu marketnya kayak gimana gitu. Oh gue sebulan cukup 5%, gue sebulan cukup 10%. Terusnya kalau udah 10%, 5%, 10% gue stop. Itu mindset yang salah banget ya. Profit itu jangan dibatasin, yang kalian harusnya batasin itu loss. Jadi jangan pernah batasin, oh gue pengen hari ini profitnya $10 gitu ya. Gue pengen hari ini profitnya 10%, itu mindset yang salah banget. Jadi kalau misal balance kalian $100 gitu ya, yang harusnya dibatasin itu lossnya ya. Jadi misal, oh gue pengen lossnya itu maksimal hari ini $10 gitu ya. Jadi kalau balance gue udah ke 90, ini gue nggak bakal lanjut lagi. Ini kebaik nih, minus 90 gitu ya. Nah, ya, jadi kalau balance gue udah $90, gue bakal stop gitu ya. Tapi ini bakal naik. Ya, jadi misal ini ke 90, ya gue udah stop trading di hari itu contohnya ya. Jadi lo harus punya parameter tertentu gitu ya. Tapi misal ya 100 ini jadi 110 tiba-tiba. Ya, maka $90 ini bakalan ngetrail, bakalan ikutan naik. Jadi $100. Jadi gue membataskan loss gue. Kalau gue udah hit 110 ya, terus saya tahu-tahu gue drop lagi ke 100, gue bakal stop trading. Jadi ini namanya trailing loss ya. Lu harus belajar buat naikin loss lu, membatasi loss ya. Jadi jangan pernah membatasi profit. Ya, karena market itu nggak tahu ya. Tapi misal 110 ini dia bakal lanjut ke 120 contohnya, lu jadi profitnya $20 hari ini gitu ya. Ini lossnya dinaikin lagi jadi 110. Gitu ya. Jadi ini yang namanya itu trailing loss ya. Lu harus belajar buat membatasi loss lu dan seiring waktu dinaikin gitu ya kalau lu profit, dan jangan pernah stop ketika lu lagi profit ya. Stop itu ketika lu lagi loss gitu ya. Jadi ketika lu lagi profit kayak gini jangan berhenti. 120 ini udah cukup, jangan ya. Itu namanya lagi judi. Ya, karena orang judi kan stopnya, oh ini lagi untung dan sebagainya. Enggak, jawabannya enggak kayak gitu ya. Lu distractions ya, kita ngomong sebelah sini ya. Jadi distractions itu kayak gimana? Menurut gue ya, semua orang itu udah ngerti ya. Kalau kita harus risk 1% per trade itu semua orang udah tahu gitu ya. Oh kalau gue bisa punya 100 juta, ya per satu trade, position sizing gue atau maximum loss gue, ya per satu kali gue enter, ya kalau kena stop loss, itu maksimal 1%. Itu semua orang udah tahu. 1% itu udah common thing lah. Ya semua orang udah ngerti sama yang nama itu risk management dan sebagainya. Tapi kenapa orang nggak bisa terapin? Ya karena ada manusia itu emotional. Ya, jadi kalian harus belajar ya buat cari distraction kalian itu dari mana. Ya, lo itu kenapa lu bisa agresif banget? Ya, lu udah ngerti 1%, ya kenapa lu pengennya 5%? Oh, gue pengen cepet kaya. Kenapa lu pengen cepet kaya? Coba lu identifikasiin, ya. Dari mana emosi ini berdatang? Jadi lu harus belajar buat breakdown, ya. Oh, gue pengen cepet kaya gitu ya. Dari mana ini emosinya datang? Oh, mungkin dari nonton influencer luar negeri di Dubai gitu yang tembak-tembak uang gitu. Jadi kalian harus belajar buat cari tahu. Ya lu harus belajar buat breakdown, ya distraction lu itu dari mana. Terusnya di sini di cut. Ketika di sini lu cut, ini bakalan berdampak ke sebelum-sebelum ini bakalan hilang, ini bakalan hilang. Yang keenam, ya. Ini penting banget actually, ya. Tahu kapan keluar itu lebih penting daripada kapan harus masuk. Ya, jadi lebih baik kalian tahu dulu ya lu pengen stop loss-nya di mana dan sebagainya. Karena orang tuh sering banget ya, mereka tuh ngeklik buy atau sell dulu, long atau short dulu ya. Tapi mereka itu nggak tahu
ya. Gimana caranya gue keluar dari position ya? Gue pengen keluar itu ketika apa? Punya plan itu penting sekali. Plan your exit, ya. Jadi ketika kalian udah pengen pencet long atau short atau apapun itu ya, kalian harus punya exit plan-nya ya. Gue pengen keluar di mana itu jauh lebih penting daripada gue pengen masuk di mana gitu ya. Jadi kalau misal chartnya kayak gini misal, ya ini Bitcoin atau apapun itu ya, terus lu main entry di sini ya, tapi lu nggak tahu kapan keluar kapan masuk dan sebagainya gitu, lu nggak usah lu figure out dulu. Kalau misal gue masuk di sini ya, gue kira-kira bakalan stop loss-nya di mana ya, gue bakalan ini di mana ya, SL sini kali ya, dan sebagainya ya. Tahu letak stop loss itu jauh lebih penting daripada kalian tahu letak take profit kalian ya. Karena kalau kalian nggak tahu SL kalian di mana, orang kan sering banget, oh gue pasangnya TP aja gitu ya, SL-nya gue nggak pasang gitu ya. Ini lu bisa margin call gitu ya. Jadi menurut gue ya, kalian harus belajar buat plan your exit ya sebelum kalian enter position kalian ya. Jadi belajar buat tahu ya, karena tahu kapan. Yang ketujuh ya, ini menurut gue lumayan crucial, yaitu wait and see itu juga position. Ya, baik banget orang yang ngerasa ya ketika misal gue hari ini ya, gue hari ini tuh nggak ada position. Ya gue bulan November kemarin, November tuh cuan gue 3,4 M di saat marketnya lagi merah. Itu mungkin kecil buat beberapa teman-teman gitu ya. Itu gain portfolio sekitar gue not sure ya, 15% or something gitu ya. Tapi apakah gue trading setiap hari? Enggak jawabannya. Jadi gue kayak udah pernah share ya, itu di Discord gue, kan bisa akses di description, ini gratis semuanya gitu ya. Gue udah pernah share ke kalian ya, itu trade gue kalau nggak salah cuma 15 atau 16 trade gitu ya. Jadi gue nggak trading setiap hari. Apakah ketika gue nggak trading setiap hari itu berarti gue nggak lagi bekerja gitu ya? Atau apakah ketika gue lagi nggak ada posisi itu berarti gue harus cari posisi gila-gilaan? Enggak jawabannya. No position is a position ya. Wait and see itu juga posisi ya. Nggak enter market itu juga posisi. Ya, terkadang emang lebih baik buat kalian wait and see. Ini bukan tempat di mana kalian harus kerja terus-terusan. Ya, ini bukan tempat di mana kalian harus ngelakuin by quantity. Ini bukan tempat di mana kalau gue kerja atau kalau gue depan layar trading, gue baca chart 1 jam, versus gue baca chart 2 jam, income gue bahkan lebih baik kalau gue kerjanya 2 jam. Enggak, bukan kayak gitu. Trading itu enggak kayak gitu. Bisa aja orang yang buka layar setiap hari cuma 1 jam, itu lebih profitable dari orang yang buka layar 10 jam gitu ya. Jadi terkadang ya terlalu banyak informasi ya setiap hari ya. Lu lihat chart, terus ya lu lagi enter position, ya lu enter posisi terus lu liatin terus dan sebagainya. Itu not the best move ya. Terkadang ya withdraw dari situasi itu could be the best move ya. Jadi terkadang itu wait and see itu move juga ya. Itu tergantung, wait and see itu juga position gitu ya. Jadi wait and see itu kadang it's a move juga. Itu move yang, dan yang ke-8 ya, yaitu anggap loss itu sebagai biaya ya, atau uang kuliah ya, loss awal-awal ya. Jadi jangan terlalu pengen ngegrogotin. Kalau kalian bisa Google sekarang, namanya itu Trader's Journey ya. Jangan terlalu terpikir-pikirkan oleh loss gitu ya. Lu pengen jadi dokter, lu butuh S1, S2 beratus-ratus juta, bahkan sampai miliaran gitu ya. Tapi lu pengen jadi trader ya, lu pengen bergelut di industri finance nomor 1, tapi lu nggak pengen keluar biaya. Gimana caranya? Itu nggak mungkin gitu ya. Jadi loss yang kalian alamin sekarang itu biaya, yaitu uang sekolah kita anggapannya ya. Dan